Dan selamat siang Bapak dan Ibu yang luar biasa yang saat ini sedang live bersama kita, yang akan belajar lebih jauh tentang bagaimana merdeka belajar di PAUD. Ya Bu Lina, saya ini menjadi sopir dari Sinau Seumur Hidup, sebuah lembaga pelatihan. Bagi Bapak Ibu yang kepengen tahu lebih jauh bisa ngintip di Instagramnya sinau.co.id. Kita juga punya channel YouTube Suara Sinau, bisa belajar di sana. Kemudian saya juga Ketua Yayasan Sanggar Aksara, di mana ada sekolah Bukit Aksara di Semarang untuk toddler, kelompok bermain TK dan SD. Kemudian juga menjadi komisaris di PT Sarang 100 Aksara, di mana kami menerbitkan buku-buku yang berhubungan dengan pendidikan anak. Dan ada juga mamaguru.co, itu adalah partner dengan keluarga untuk bisa mengajar anak-anaknya. Jadi bagaimana orang tua bisa menjadi guru, dan saya menjadi advisor di situ. Selain itu sekarang menjadi tim penyusun kurikulum sekolah merdeka dengan Puskurbuk. Jadi ya cocoklah kalau kali ini kita ngomong tentang merdeka belajar, karena dapurnya ada di kita, dan kemarin dunia juga kami berdua itu yang menggodok di Puskurbuk untuk kurikulum merdeka. Terima kasih Bu Ane sudah hadir, luar biasa sekali ya. Kesibukan Bu Ane, Bu Yuli ini seabrek ya Bu Yuli ya, tapi masih sempat ya hadir untuk kami. Terima kasih banyak. Baik Bu Yuli, jadi supaya otak anak ini sehat, kemudian apa sih strategi, metode, dan teknik yang bisa diterapkan untuk menerjemahkan merdeka bermain dan mewujudkan merdeka belajar itu seperti apa Bu Yuli? Iya, kayaknya ya ini ya yang penting kita ketahui ya, bahwa anak belajar itu tidak harus kita pandu. Jadi anak-anak itu sekarang ini kan ngetrennya adalah self-directed education, atau kalau di tingkat yang lebih sederhana, di tingkat praktisi, kita akan mengatakan self-directed learning. Jadi pembelajaran yang diinisiasi oleh anak sendiri. Dan kalau kita di Kemendikbud kan tagarnya kan merdeka belajar, kalau di PAUD merdeka bermain. Nah sebetulnya hakikat dari merdeka bermain yaitu kebebasan anak untuk menunjukkan siapa dirinya melalui bermain, dan dengan bermain anak belajar. Gitu Bu Lina. Jadi bukan lagi children centered ya, tetapi self-directed ya learning ya. Itu berada di level atasnya atau memang seperti apa Bu Yuli? Mohon maaf, saya kehilangan suara Ibu Lina. Baik. Ya, sekarang masuk lagi. Sekarang terdengar. Ya. Tadi saya menangkap bahwa merdeka bermain ini untuk menerjemahkan self-directed learning ya, Bu Yuli ya. Ya, ya. Hakikatnya di situ. Hakikatnya di situ ya. Ya, pembelajaran yang diinisiasi oleh anak, yang berpusat pada anak, yang merdeka. Jadi mungkin itu adalah untuk membantu anak agar anak itu nantinya memiliki kreativitas, memiliki critical thinking, mungkin arahnya ke sana ya Bu Yuli ya. Tidak hanya itu Bu, tapi juga punya self esteem, penghargaan terhadap diri sendiri, percaya diri, regulasi diri. Itu nanti berhubungan dengan otak. Saya pikir Bu Ana yang akan bisa menjelaskan lebih jauh, dan pada ujungnya anak akan mendapatkan well-being, kesejahteraan di dalam dirinya. Itu isu yang sekarang memang menjadi concern banyak negara di era sekarang ini. Nah, loose part play itu sendiri itu adalah mungkin alat yang bisa digunakan ya untuk teknik atau metode atau apa ini sebenarnya? Iya, pertanyaan Bu Lina keren banget nih. Loose parts itu apa sebetulnya? Tergantung kita cara pandangnya ya. Kalau yang konkret aja, loose parts kan yang kelihatan adalah fisiknya. Seperti ini, kayak saya membawa contoh saja loose part yang ada di sekitar kita. Bentuk konkretnya bisa kita lihat, bisa kita pegang. Kadang orang mengatakan sebagai media. Ya, itu bisa. Tetapi sebetulnya loose parts itu bukan sekedar media. Nanti kita akan belajar. Loose parts itu menurut saya paradigma, mindset.
lebih filosofi. ke mindset. Oh, filosofi. Ya, Oke. filosofi. Oke. Jadi kan kita Ya. lihat lebih dalam lagi. Nah, nanti kita akan urai. Oke, kalau begitu silakan Ibu Yuli mungkin akan menyajikan sesuatu buat sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate. Silakan Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu Lina. Nanti kayaknya saya butuh untuk mencolek-colek Bu Lina deh ini supaya kita bisa ngobrol dan juga dengan peserta ya Bu Lina ya. Karena kita pengen interaktif, nggak sekedar satu arah supaya kita makin bisa tahu gimana sih Merdeka Belajar dan apa hubungannya Luspat dengan Merdeka Belajar. Dan nanti Bu Ana akan ngasih gonggongnya nih, ngunci-ngunci pada titik-titik yang krusial, gitu ya. Bapak Ibu teman-teman, saya mohon izin untuk bisa menunjukkan paparan saya. Oke. Ya, Bu Jumi kita ditampilkan ya bertiga ya. Ya, oke. Bang Icuan, saya dan Bu Yuli nanti. Ya, baik. Semoga bisa terlihat. Ya. Oke, sudah ada. Ya, bisa ya Bu Lina ya. Oke. Silakan. Ya, terima kasih. Saya akan mulai dari yang awal. Kita akan ngobrol sih teman-teman PAUD yang luar biasa. Nah, ini memang judulnya kan Merdeka Bermain, kemudian Luspat. Kita pengen tahu sih sebetulnya merdeka itu kayak apa, bermain itu kayak apa, dan Luspat itu kayak apa. Nah, yang pertama, iya nih Bu Lina. Oke, sahabat luar biasa, siap-siap ada kuis ya, silakan dijawab kuisnya nanti ya kalau sudah ditanyakan di chat room, silakan dijawab ya nanti biar Bu Yuli bisa lihat nanti ya ditampilkan nanti. Silakan Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu Lina. Ini ada sebuah benda, saya juga menunjukkan di tangan saya, tapi di gambar sudah ada fotonya. Kayaknya kita kenal ya teman-teman dengan benda ini. Sering kita jumpai di lingkungan kita. Ini buah pinus kan? Nah, coba dicek ya. Dari buah pinus ini kita bisa menjadikan ini sebagai apa? Imajinasi kita menganggap ini apa? Bayangkan kalau kita anak. Bayangkan kalau kita anak, khususnya anak usia dini, maka ini menjadi apa? Silakan bisa dituliskan di chat. Semoga saya bisa lihat chatnya nih Bu Lina nih. Saya belum. Sudah ada yang menjawab Bu Yuli bisa membaca nih dari Ibu ya ada yang sudah menjawab bisa menjadi vas bunga katanya kata Ibu Niluh nih. Oke, boleh. Ibu saya bisa menjadi ice cream katanya. Ya. Ibu Zakia bisa jadi pohon pinus katanya. Ya, apalagi? Jadi payung ini katanya. Mohon maaf nih. Jadi payung Lina, katanya. Iya. Saya nggak bisa melihat chatnya di paparan saya, jadi saya mengandalkan bantuan dari Bu Lina. Nanti ditampilkan, dibantu ditampilkan oleh Bu Jumi. Oke, jadi bunga katanya. Ya, bunga, payung. Oke, jadi payung katanya kata Ibu Nurul. Kemudian jadi jadi ekor merak tuh katanya kata. Ekor merak, oke. Ya. Kemudian jadi apa ini? Bisa jadi bunga, kemudian bisa jadi pohon Natal katanya nih. Ya. Oke, apalagi? Bisa jadi buah nanas nih katanya. Buah nanas. Ya. Oke. Jadi salak katanya kata Bu Elmi. Salak. Oke, baik. Ya, oke. Untuk yang pertama mungkin cukup dulu. Betul teman-teman, kita ini ya bisa menganggap benda ini menjadi apa saja yang mewakili pikiran kita. Dan tidak ada benar atau salah, it's okay, gitu ya. Sekarang kalau yang kuis pertama ini bebas, sebebas-bebasnya, kita bisa mengimajinasikan benda tersebut menjadi apa. Sekarang yang kedua ada sedikit nih. Ada sedikit. Siap-siap nih, sahabat luar biasa nih. Dijawab lagi. Ya, ini bisa terbang kira-kira. Kalau ini bisa terbang, kita akan menganggap benda ini sebagai apa, gitu Bu Lina. Oke, silakan nih sahabat luar biasa dijawab. Ayo. Bisa. Ayo, bisa kalau terbang. Nah, kata Ibu Sadia jadi dinosaurus katanya. Boleh, dinosaurus bisa terbang kah anak-anak? Oke. Ada ya yang bisa terbang, ada. Dinosaurus yang bisa terbang, ya. Apalagi kira-kira? Roket, kata Bu Ari jadi roket. Roket, ya. Apalagi? Kata Bu Vini jadi capung nih. Capung, ya. Bisa jadi menara. Menara tidak bisa terbang ya. Ya. Jadi burung katanya.
Jadi burung, boleh. Jadi Mungkin capung, jadi pesawat ya, terbang, capung, burung, pesawat terbang. jadi naga nih. Wah, naga Kata terbang. Ibu Kadek jadi Ya, roket bagus tuh. sekali. Oke, Oke. roket boleh ya. Jadi anak-anak ngerti Baling-baling nih bahwa katanya. betul. Baling-baling bisa berputar, bisa bergerak ya. Jadi dari imajinasi anak. Dan yang ketiga nih, ini diibaratkan makanan yang manis rasanya. Kira-kira apa yang manis? Jadi ini makanan ya, bukan tawat atau binatang, tapi yang kedua manis rasanya. Kira-kira ini bisa kita imajinasikan menjadi apa nih? Ayo, sahabat luar biasa, direspon. Oke. Iya, apa ya? Oh, jadi kue katanya. Jadi bolu-gulung. Kue, Oh, jadi gulung. kata Bu Foni jadi kue gemblong katanya. Gitu ya Bu Fani, aduh enak banget sore-sore makan gemblong. Ya manis ya, manis-manis gurih. Ya, artinya kita bisa mengimajinasikan menjadi apapun. Itulah Luspats ya. Nanti kita akan belajar lebih jauh seperti apa Luspats itu. Nah, sekarang kita pengen juga sharing. Ini mungkin nggak Bu Lina kalau misalnya ada peserta yang menyampaikan pendapat. Misalnya merdeka. Oh, bisa di chatroom silakan ditulis apa pertanyaan Bu Yuli, silakan. Ini merdeka, seperti apa sih merdeka di PAUD itu? Oke, silakan sahabat luar biasa, Insan Edukasi dan Classmate, silakan dijawab. Apa itu merdeka ya? Ya, silahkan pendapatnya tentang merdeka. Kayaknya ini kan udah minggu ketiga ya Bu Lina ya. Betul. Jadi materi-materi kemarin kan sudah menyampaikan tentang merdeka. Sehingga paling tidak teman-teman luar biasa sudah mulai punya pandangan. Merdeka di pendidikan anak usia dini itu yang seperti apa? Karena banyak kita ngomong, oke, merdeka belajar, merdeka bermain, ini menjadi jargon. Ini ya, kata yang familiar. Ini merdeka itu bebas katanya Bu Yuli. Oke, merdeka bebas. Berarti langsung kita bayangin nih, di PAUD ini kalau merdeka berarti bebas. Oke. Nanti kita kaji lebih jauh ya, bebas seperti apa. Kata Ibu Trifosa, bebas memilih katanya merdeka itu. Bebas memilih, oke. Jadi ini bebas tapi ada sedikit koridornya. Bebas memilih. Baik, apalagi? Kata Bu Nur Sabiha, bermain sesuai kreativitas anak katanya. Ya, bermain sesuai dengan anaknya. Kreativitas anak. Yes, good. Kata Ibu Lupita nih, bebas menciptakan sesuatu. Ya, bebas mencipta, bebas berkreasi. Gitu ya Bu Lina ya. Sip. Oke, kata Ibu Sriani ini bebas untuk bermain sesuai keinginan anak katanya. Ya, bebas bermain sesuai usia anak. Wah, terima kasih sahabat luar biasa, ide-idenya sepertinya kita semua sepakat ya Bu Lina ya. Memang seperti itulah merdeka, berarti materi-materi yang kemarin disampaikan sudah bisa diterima dan disepakati oleh teman-teman. Itulah merdeka. Oke. Nah, sekarang nih kita mau lebih jauh lagi karena merdeka bermain. Bermain ini kita juga perlu menyepakati bermain di PAUD itu yang seperti apa. Karena kayaknya kita semua tahu sih kalau anak usia dini belajar melalui bermain, ya kan? Gitu ya Bu Lina ya. Tetapi kalau saya memimpin pelatihan, ternyata bermain itu dimaknai yang banyak versi. Nah, saya kepengen mendengar dari sahabat luar biasa di sini, bermain itu yang seperti apa sih kalau di PAUD itu? Silakan beberapa pendapat di chat. Bermain itu seharusnya seperti apa ya Bu Yuli ya? Oke, silakan sahabat luar biasa untuk merespon. Silakan, kita akan mendiskusikan. Nah, bermain itu seharusnya seperti apa ya? Nah, ini kata Ibu Ratin. Oh, kata Ibu Dwi nih sudah ada. Bermain yang dapat menstimulasi semua aspek perkembangan anak katanya Bu Yuli. Oke, bermain yang dapat menstimulasi semua aspek perkembangan anak itu yang seperti apa? Yang namanya main. Ini kita mau coba melihat dari sisi praktis dulu ya. Kita nggak ngomong kajian teoritis. Kalau anak misalnya disuruh gurunya mencocok atau melipat,
itu bermain nggak? Ini kan konteksnya PAUD ya. Nah, ini sekedar untuk pemantik aja Bu Lina. Kadang mereka bilang ketika anak sedang melipat, mencocok, mewarnai, bagi sebagian guru itu sudah belajar melalui bermain. Nah, apakah memang itu juga kita punya persepsi yang sama? Ataukah misalnya ketika anak sedang katakanlah lompat-lompat gitu ya, tapi kemudian orang dewasa yang ada di situ, oke, lompatnya harus melewati ini, atau melompatnya harus melewati area ini sambil berlari. Apakah itu juga bermain misalnya? Atau apa? Nah, ini sekedar pemantik saja supaya kita agak sedikit kritis memaknai tentang bermain gitu Bu Lina. Nah, kalau menurut Ibu Trifosa ini bermain di PAUD sama artinya kegiatan yang menyenangkan buat anak ini. Jadi harus menyenangkan, ada unsur menyenangkannya ya, katanya. Oke, sip. Berarti unsur menyenangkan bagi anak ya, bukan sekedar bagi guru. Karena menyenangkan bagi guru bisa jadi tidak berbeda, menyenangkan ya? Bagi anak. Ya, betul. Oke, nah, apalagi bagus. Ada tambahan dari Bu Rosnia itu, jadi selain menyenangkan juga harus bermakna katanya. Bermakna, meaningful. Ya, jadi bermain nggak sekedar asal-asalan, tetapi berkesan ya, karena bermakna itu kan pasti berkesan bagi anak ya, karena punya kaitan dengan emosi anak, karena itu punya makna. Oke, terima kasih Bu. Siapa lagi nih? Nih ada nih dari Bu Nuraini, bermain adalah kegiatan yang spontan dan harus menyenangkan. Ada unsur spontanitasnya. Yes, spontan. Berarti tidak dirancang ya, Bu Lina ya. Karena spontan dan satunya lagi apa Bu? Tidak direncanakan. Gitu ya. Oke, berarti itu tiba-tiba muncul, ya mainlah, pengen main ya mainlah, gitu. Oke, satu lagi, ada yang ingin menyampaikan? Dari Ibu Kristina nih, bermain itu yang terarah, sesuai dengan minat anak dan memiliki untuk meningkatkan ilmu dan motorik katanya. Oke, ini ada kata terarah. Ya, tadi kalau sebelumnya spontan tidak direncanakan dengan terarah. Ini agak sedikit berbeda ya. Kalau terarah itu kan berarti sudah tahu mau menuju kemana, sehingga perlu ada track yang jelas. Kalau yang tadi spontan tidak direncanakan, sepertinya lebih bebas. Apalagi kalau dikaitkan dengan makna merdeka yang tadi disampaikan oleh teman sebelumnya. Oke, nanti kita lihat lebih jauh ya. Baik, terima kasih. Ya, kita sudah mulai merenungkan ya tentang arti kata bermain. Saya sependapat dengan pendapat teman-teman bahwa memang bermain itu harus menyenangkan dan itu harus diinisiasi oleh anak berdasarkan minat anak, mendorong anak untuk melakukan aktivitas. Ya, kadang memang tidak terencana dan spontan. Nah, sehingga kalau misalnya kita bilang di PAUD itu belajarnya melalui bermain, tapi kegiatannya terstruktur, kemudian ada tugas-tugas, direncanakan oleh guru, maka berdasarkan pendapat teman-teman tadi, kita akan bisa menyimpulkan apakah praktek yang terjadi di PAUD yang selama ini mengatakan belajarnya melalui bermain, tetapi keluar dari koridor-koridor yang tadi dibahas oleh teman-teman, mungkin bisa kita pikirkan kembali ya tentang makna bermain sesungguhnya. Oke, dan yang terakhir ini jajak pendapatnya nih tentang berpusat pada anak. Jadi sama-sama bermain, tapi tadi ada yang sudah diarahkan oleh guru, karena hari ini kita temanya tentang misalnya diri sendiri, maka kita akan bermain tentang permainan tepuk tangan misalnya dengan teman yang ada di dekatnya, atau ada permainan-permainan yang lain yang sudah dirancang oleh guru kemudian dihadirkan di kelas. Kira-kira seperti itu, apakah berpusat pada anak atau masih berpusat pada guru? Nah, ini lebih dalam lagi nih, kita ngebor nih Bu Lina. Kita ngebor karena kita sering dengar kan berpusat pada anak itu menjadi dekat atau familiar di telinga kita, tapi
benar nggak sih berpusat pada anak? Atau prakteknya masih berpusat pada guru? Ketika guru sudah mendesain perencanaan sedemikian rupa, itu dihadirkan di depan anak, berarti itu berpusat anak atau guru? Wait. Ini mungkin bisa, aduh Bu, kalau Bu Yuli bilang seperti itu berarti PAUD itu nggak perlu dong pakai perencanaan. Kan tadi merdeka itu bebas, spontan, anak senang, ya kan? Tanpa rencana. Berarti di PAUD nggak perlu dong gurunya melakukan perencanaan, apalagi berpusat pada anak. Wah, ini kita perlu diskusi panjang. Tapi gini teman-teman, bukan berarti berpusat pada anak itu kita tidak melakukan perencanaan. Guru dalam konteks pendidikan itu tetap harus membuat perencanaan, karena perencanaan itu akan menolong kita untuk bisa menghadirkan kegiatan yang bisa memantik minat anak sehingga anak masuk, terlibat, engage dalam pembelajarannya, sehingga terjadi stimulasi dan akhirnya anak mendapatkan kemajuan dalam belajarnya. Nah, kalau kita lihat, saya membaca bahwa sepertinya kalau dunia anak usia dini, guru-guru itu sepakat deh, pengelola sekolah juga sepakat bahwa bermain itu kendaraan utama bagi anak agar belajar, ya, itu kita sepakat. Tetapi sepertinya yang menjadi pembeda adalah apakah bermainnya itu tersentral, terstruktur, atau memberikan ruang agar anak itu bisa menginisiasi ide-idenya, anak itu yang memimpin mainnya. Seperti tadi Bu Lina, saya menyampaikan gerakan sekarang ini child-led education. Child-led education, pendidikan yang lead itu berarti dipandu, diarahkan, diinisiasi oleh anak. Dan kalau filosofinya pendidikannya child-led education, maka bermainnya juga menjadi child-led instruction atau child-led learning, seperti itu. Nah, oke, mari kita masuk lebih dalam ya teman-teman, Bapak Ibu, sahabat luar biasa. Bu Lina, apakah masih mendengar suara saya, Bu Lina? Oke, mantap. Oke, baik. Ini kita ajak stop. Mari kita merefleksi. Teman-teman luar biasa, kita semua menyadari bahwa COVID-19 ini, pandemi ini telah mengubah kehidupan semua orang di seluruh dunia tanpa terkecuali. Sekolah-sekolah harus melakukan pembelajaran online, dan kita tahu bahwa unit yang paling rentan untuk pembelajaran online adalah anak usia dini, karena mereka harus berinteraksi secara langsung dengan orang, dengan material, ya kan? Ketika harus melewati screen itu akan menjadi sebuah masalah. Nah, ini kan membuat kita harus pandai-pandai mengadaptasikan pembelajaran kita, ya, karena anak berada di rumah, di lingkungan keluarga masing-masing, sehingga pembelajarannya harus lebih berpersonal dan bermitra dengan orang tua. Nah, saya melihat bahwa kita ini perlu belajar dari masa pandemi ini. Coba deh teman-teman kita merenung sejenak ya. Apa sih yang membuat anak-anak di masa pandemi ini paling merasa kehilangan? Ini kan sudah 1 tahun lebih ya, 1 tahun 3 bulan. Iya betul, hampir 1,5 tahun ya Bu Lina ya. Khususnya kita nih di Indonesia nih masih sekarang nih lagi agak genting kan. Lagi. Betul, kalau di luar sudah pada mulai buka nih, tapi kita nih masih harus prihatin. Apa yang anak-anak paling merasa kehilangan? Kalau ada yang ingin disampaikan boleh di chat ya. Oke, silakan sahabat luar biasa nih, direspon nih. Apa yang dirindukan paling, ya? Dirindukan, paling merasa aku kehilangan ya. Pengen, ya aku kehilangan karena aku pengen ini. Sesuatu yang kita tangkap dari anak-anak kita, dari cerita anak ataupun lewat orang tua. Nih, Bu Sisilia udah jawab nih, kehilangan bersosialisasi dengan teman. Aduh, Bu Sisil kehilangan bersosialisasi. Membacanya sampai merinding nih.
betul. Betul sekali, kehilangan Ya, teman. iya betul. Ada lagi? Oke, silakan sahabat luar biasa. Nih katanya, sebentar, sudah banyak yang masuk nih. Bermain dengan teman katanya. Ya, bermain dengan teman sama dengan Sisilia tadi ya. Ya, kehilangan kebebasan dalam bermain. Kehilangan kebebasan bermain. Ya. Ya, betul. Bermain dengan sesama teman di sekolah kata Ibu. Ya. Kata Ibu, ya. Bermain bersama teman sebaya di dunia luar, bukan hanya di rumah. Kayaknya nih beberapa chat semua hampir sama ya. Jadi kehilangan teman. Iya. Itu. Bertemu langsung bersama gurunya juga katanya. Gurunya juga keluar ya. Kangen gurunya juga, kangen teman nomor 1. Yang kedua kangen guru. Gitu ya Bu Lina. Iya betul. Betul. Saya barusan mendengar riset dari Peter Gray. Dia dari Massachusetts. Peter Gray itu seorang pakar PhD. Dia dari Massachusetts University di Boston. Dia berkata bahwa di masa pandemi ini ternyata dia melakukan survei dalam secara internasional, anak-anak itu merasa kehilangan 70% kehilangan teman-temannya. Yang 30% baru gurunya. Artinya artinya yang dirindukan oleh anak-anak kita itu adalah teman. Ya. Saya ingat sekali Bu Lina, waktu pandemi kadang ketika sudah agak turun, kami mengundang anak-anak dalam rasio maksimal 4 anak, dan di ruangan terbuka kita undang anak untuk school visit karena mereka kangen sekali. Dan ketika saya pas menengok masa itu, ternyata anak-anak itu lari-lari, ya memang pakai masker tentunya ya, ada yang pakai face shield. Kemudian saya tanya ke gurunya, sedang apa mereka? Bu, mereka kangen main sama teman. Ini mereka lari-lari kejar-kejaran. Saya biarkan Bu. Dan saya bilang, saya setuju. Biarkan mereka menikmati kebersamaan bersama teman-temannya. Saya lihat itu, hati saya terharu banget. Betapa dunia anak itu terkoneksi dengan teman-temannya. Guru yang tidak terlalu memaksakan, mainnya jangan di sana, jangan begitu, di sebelah sini aja, bla 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 bla, terlalu banyak batasan. Tapi ketika mereka diberikan ruang, dipercayai bahwa mereka bisa membangun interaksi yang positif, that's good, dan itu menyenangkan sekali. Nah, artinya Bapak Ibu Bu Lina, kita lihat dari yang disampaikan oleh pakar pendidikan Peter Gray tadi, dia mengatakan ternyata di masa pandemi ini benar-benar teruji. Sebetulnya apa sih yang hakiki atau hakikat yang diperlukan anak? Dia mengatakan, saya terjemahkan, mohon maaf, mereka pakai istilah yang kalau saya terjemahkan agak kasar sedikit ya. Maaf sekali, saya mohon izin. Maaf, persetan dengan kurikulum. Seolah-olah seperti itu kata-katanya. Nggak peduli mau ngomong tentang matematika, bisa baca, bisa menulis, dan sebagainya. Tetapi perasaan sejahtera, di mana anak itu connected and having relationship. Artinya apa? Gimana anak itu connect, bisa ketemu, ya connect. Ya, kayak kita ini kalau kita ngomong soal interkoneksi dengan internet, begitu kita bisa connect dengan wifi, kita bisa Zoom, atau sekarang kita pakai StreamYard, kita bisa berkomunikasi, itu kan relation yang terbangun karena ada koneksi. Jadi ternyata anak-anak kita itu yang paling hakiki, yang dalam sekali, itu adalah bagaimana dia bisa connected dan bisa membangun relation. Dan itu penting banget. Sehingga hal-hal yang di permukaan, bukannya nggak penting ya, soal bisa membaca, bisa menulis, nanti tentang sains, oke, itu perlu. Tetapi kita mau ngomong sesuatu yang at the bottom, yang sesuatu yang hakiki, yang memang harus dipelajari anak. Jadi maksud saya adalah Bapak Ibu, teman-teman yang luar biasa, jangan sampai kita mengajarkan yang di permukaan, layer-layer yang di atas, tetapi kita lupa untuk mengangkat sesuatu at the bottom, yang ada di jantung pembelajaran itu, gitu Bu Lina. Sesuatu yang esensial. Ya itu tadi, bagaimana anak bisa
terkoneksi, ya terhubungkan dengan dirinya, dengan material, dengan lingkungannya, dengan keluarganya. Itu nomor satu. Baru kalau itu sudah kebentuk, maka yang lain-lain itu akan bisa ditambahkan seperti itu ya. Oke, nah sekarang apa yang dipelajari anak-anak di rumah? Apakah mereka hanya dapat yang di permukaan saja atau sampai sesuatu yang di bawah tadi? Gimana anak terkoneksi dengan keluarganya? Ya, tentunya kan corona ini kan menjadi musibah yang membuat anak harus hati-hati, tidak dengan mudahnya terkoneksi secara fisik ya, tetapi bukan berarti tidak mengaitkan atau menghubungkan anak dengan koneksi yang lainnya. Harus diperlukan siasat-siasat agar mereka tetap bisa mengembangkan diri di sana. Nah, oke. Nah, kita lihat ya pembelajaran di sekolah yang tadi hanya mengajarkan tugas-tugas yang katakanlah kurikulum yang sering hanya menjadi kerangkeng, Bu Lina. Kerangkeng. Harusnya kan kurikulum itu memberikan kerangka, bukan kerangkeng, ya kan? Memberikan framework aja, oh ini apa yang harus dikembangkan. Bukan mengurungi, karena kalau mengurungi kan itu memenjarakan, membelenggu, sehingga kebebasan anak untuk belajar tidak bisa bebas seperti yang tadi kita diskusikan. Nah, oke, menciptakan well-being. Kalau kita sudah ngomong tentang connected and relation, maka anak itu merasa didengar, ya, anak merasa dihargai, dihormati, dan ini filosofi dari Bapak kita, Ki Hajar Dewantoro. Saya ingat OECD itu lembaga yang mengusung tes PISA secara internasional, di mana Indonesia juga bergabung setiap 3 tahun sekali. Anak-anak usia 15 tahun dilihat ya, matematika, literasi, dan sainsnya. Ternyata mereka mencanangkan bahwa 2030 itu adalah terciptanya well-being, kesejahteraan. Nah, ya betul Bu Lina. Jadi kalau anak-anak itu connected, terkait dengan material, dengan lingkungannya, dia membangun relation, itu terintegrasi ya dengan apapun yang ada di lingkungannya, itu menciptakan well-being. Ya, nah, karena itu nyata ya dalam hidup. Betul. Karena itu sesuatu ya, yang nyata ya. Ya, karena sistem belajar anak itu kan juga terintegrasi. Nanti Bu Dr. Ana akan menjelaskan otak itu juga tidak parsial, tidak sendiri, tapi semuanya connected jadi satu gitu. Karena memang sistem seperti itu, sehingga ketika dalam pembelajaran anak juga harus seperti itu. Nah, dukungan merdeka bermain, pembelajaran yang bisa mengusung well-being anak, yang memerdekakan, bermain yang berpusat pada anak itu yang seperti apa. Saya menuliskan 5 hal. Yang pertama adalah hubungan yang positif. Gitu Bu Lina. Hubungan yang positif ini penting sekali, yang menimbulkan rasa nyaman pada kedua belah pihak dalam belajar bersama, baik anaknya ataupun gurunya. Ini penting sekali, bukan semata-mata dominansi dari guru yang memberikan tugas-tugas, apalagi kalau beyond kemampuan anak ya, itu pasti anak akan merasa frustasi karena ada ekspektasi yang tinggi ketika dia tidak bisa mencapai. Nah, itu kan membuat anak tidak merasakan sejahtera dan bisa mengalami konflik. Akibatnya anak tidak percaya diri karena merasa aku gagal. Nah, itu secara psikososial itu tidak akan mengoptimalisasikan belajar anak, ya kan? Kemudian yang kedua, komunikasi secara individu. Jadi ketika di kelas kita memang boleh berbicara kepada kelas dalam kelompok besar, karena anak juga perlu fokus menangkap pesan-pesan yang diberikan kepada kelas. Tapi pada waktu-waktu tertentu guru tetap perlu mendengarkan anak, membangun komunikasi secara personal kepada anak, karena setiap anak pengen didengar, dia punya pikiran sendiri, dia punya perasaan sendiri. Karena kalau kita ngomong hakikat pendidikan kan sebetulnya pendidikan itu kan personal. Seseorang menempuh pendidikan itu kan karena bekal buat dia nantinya agar bisa hidup, menghidupi dirinya. Nah, setiap anak kan punya potensi unik, punya kekuatan unik. Dia akan menjadi apa juga akan berbeda-beda, tidak sama. Sehingga setiap anak itu perlu diberi ruang, gitu ya. Saya pikir kita semua cukup setuju bahwa setiap anak mendapatkan tempat untuk mendapatkan
komunikasi yang lebih sesuai dengan harapan anak. Kemudian kegiatan mainnya juga kegiatan yang terbuka, bukan kegiatan yang terstruktur. Kurikulum harus dibuat lebih fleksibel, adaptif, menyesuaikan minat anak, kebutuhan anak. Sehingga ketika kita nanti membuat perencanaan, bisanya lebih fleksibel. Kalau anak belok, it's okay. Tapi bukan berarti kita nggak merencanakan. Tetapi tidak harus memaksakan anak untuk masuk dalam rencana kita. Kegiatan yang sesuai kebutuhan, ide anak, minat anak. Yang penting anak engage. Ketika anak engage, anak menunjukkan fokus, konsentrasi, kreativitasnya juga akan muncul, dan biasanya anak akan tekun dalam suatu pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Kemudian yang keempat adalah dukungan material terbuka. Nah, saya akan masuk ke Luspat. Kalau dianggap sebagai material, Luspat adalah material yang imajinatif, yang open-ended material. Nanti kita akan bahas habis ini ya. Karena digunakan sesuai dengan anak, mau dijadikan burung, dijadikan helikopter, mau dijadikan es krim, makanan, bisa jadi donat, apapun. Dan yang kelima, pertanyaan terbuka. Jadi hubungannya juga terbuka, kegiatannya terbuka, materialnya terbuka, pertanyaan terbuka itu untuk membuat anak berpikir kreatif. Kita sering dengar kan, order of thinking skills, berpikir tingkat tinggi, bisa membantu anak untuk memecahkan masalah, karena itu skill yang diperlukan untuk abad 21 ini. Tadi Bu Lina udah menyampaikan di awal-awal. Nah, teman-teman, Merdeka Bermain itu kurikulumnya harus lebih fleksibel, gitu Bu Lina. Kurikulum nggak kaku, kurikulum yang nggak terstruktur, kurikulum yang menawarkan lebih banyak pilihan. Tadi ya Bu Lina ada yang mengatakan mainnya boleh memilih, ada banyak alternatif. Ya, pembelajaran dipandu, diarahkan, diinisiasi oleh anak itu sendiri, karena minat anak beda-beda, kekuatan anak beda-beda, pengalaman beda-beda, itu yang akan mendrive anak bermainnya kemana. Bebas dalam belajar, tetapi pastikan bukan berarti bebas itu tidak belajar. Bagaimana ada strateginya, mungkin nanti di webinar seri berikutnya ya Bu Lina ya, bisa diusung gimana sih bebas tapi kita bisa menenun antara minat anak dengan sesuatu yang mesti menjadi capaian yang kita jodohkan atau kita sekropkan, kita pasangkan, tapi anak nggak merasa bahwa itu sebagai tugas yang terstruktur. Katakanlah kalau itu tugas, saya maknai tugas yang otentik, yang benar-benar ya berangkat dari anak. Yang sometimes orang bisa bilang unschooling. Unschooling itu tidak sekolah yang harus ini linear banget, tetapi lebih terbuka. Ya tadi karena mengakomodir masing-masing kekuatan anak. Inilah Luspats itu hadir untuk memberikan kesempatan anak mengembangkan dirinya, child directed play. Karena benda-benda yang terbuka, kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri, mau dimainkan menjadi apapun tergantung dari anak itu. Tentunya ada konteks yang dibangun oleh guru. Misalnya membacakan cerita lebih dulu, kadang mereka diajak ke kunjungan lapangan, mereka mulai ngerti konteksnya dengan material yang ada, baik di indoor ataupun di outdoor, anak akan produktif karena dia akan mengeluarkan gagasannya. Ya, apalagi di masa pandemi ini ya Bu Lina, kayaknya kan anak-anak perlu lebih banyak dibawa di lingkungan outdoor karena ada banyak kekuatan ketika anak bermain di outdoor. Nah, oke, ini saya waktunya masih tinggal berapa lama nih Bu Lina? Oke, ada 10 menit lagi nih. Oke, baik, cukup saya kira. Nah, ini teman-teman saya membandingkan dua gambar dalam tanda petik di PAUD ini. Setelah ini kan kita sering mendapati dan saya mendengarkan pengakuan dari guru-guru PAUD kita di daerah, di kota besar juga sama. Rata-rata mereka cenderung pekerjaan yang paper and pencil. Karena guru lebih gampang menilainya, mengajarkannya lebih gampang, dikasih kertas, majalah, lalu mereka ya tracing, nyambungin dot to dot, nulis angka 8 dari kotak 1 sampai kotak terakhir. Bukannya itu tidak, Bapak.
untuk melakukan kemampuan menulis, megang pensil, kemudian untuk bisa dia menggerakkan jari-jarinya, tracing, itu kan juga skill yang butuh kematangan otak. Tentunya tidak hanya sekedar itu, jangan hanya Senin sampai Jumat, minggu pertama sampai minggu keempat, bulan pertama sampai bulan ke-12, Bu Lina, anak-anak hanya dikasih pembelajaran yang begitu doang. Kasihan kan, dia tidak punya pengalaman yang bervariasi, Bu Lina, ya kan? Iya. Nah, ini pengakuan nih Bu Lina. Kalau guru-guru cerita, iya Bu, karena nggak ada material lain, ya, dan orang tuanya nuntutnya anaknya masuk SD sudah bisa cari hitung, iya, karena ada tesnya. Di SD awal sudah harus begini. Aduh, pokoknya banyak banget tuntutan orang tua sehingga guru memenuhi harapan orang tua. Nah, sehingga hari-harinya diisi dengan pembelajaran yang seperti itu. Sehingga anak kurang pengalaman yang beragam. Saya pengen coba sedikit membandingkan dengan gambar yang di kanan. Kalau toh kebutuhannya orang tua pengen anaknya bisa membaca, bisa menulis, bagaimana kalau kita lakukan dengan cara yang lebih fun bagi anak? Ada benda-benda konkret yang bisa dipegang anak. Teksturnya beragam, ada yang kasar, ada yang harus mungkin pakai batu, mungkin pakai pom-pom, mungkin pakai biji kerang, itu kan ada banyak tekstur ya, jadi anak merasakan sensasi yang berbeda di indera perabanya. Mungkin juga ada benda-benda lain yang mengeluarkan bunyi ketika dipukulkan dan sebagainya. Ini akan membuat anak punya pengalaman yang beragam ya, ada banyak. Nanti mungkin Bu Alma kembali akan menjelaskan ya bagaimana lobus-lobus di otak lebih banyak yang aktif ketika bermainnya menggunakan cara yang di kanan, atau anak melakukan tugas-tugas yang lebih aktif daripada sekedar hanya satu. Kekayaannya berbeda. Nah, coba teman-teman, saya sekedar kalau kita lihat orang tua kan tuntutannya pengennya ini ya, bener atau enggak? Segera bisa hafal angka-angka, kemudian ya tadi huruf-huruf, bisa baca koran, pengennya serba instan. Nah, padahal untuk bisa membaca, bisa mengenal angka, itu bukan pekerjaan yang simple. Itu pekerjaan kompleks yang membutuhkan kematangan otak, kematangan otot, kematangan mental. Itu proses yang panjang sampai anaknya akhirnya siap sampai ke sini. Nah, jadi kadang kalau masih kecil-kecil, ada anak umur 2 tahun, orang tuanya sudah megangi jari-jarinya, ayo dek nulis angka 2, angka 3, terlalu cepat anak 2 tahun, 3 tahun sudah harus bisa membaca tulisan di jalan. Nah, ini kan exposure yang kurang sehat. Nah, bukan berarti tidak boleh, selama anak siap, selama anak suka, diajarkan dengan cara yang benar, tentunya itu tidak masalah. Nah, Bapak Ibu teman-teman, loose parts itu material lepasan otentik stimulasi untuk anak usia dini. Kenapa saya bilang dia material yang otentik? Karena dia berada di lingkungan kita. Bisa kita temukan dimanapun. Bisa dari bahan alam, bisa dari bahan limbah, bisa dari APE pabrik, bisa dari apapun. Kita lihat di alam kita ini benda-benda warnanya berbeda-beda. Itu kan sebetulnya kita melihat secara rangsangan visual itu kan kaya sekali, dari warna yang berbeda, bentuk yang berbeda, kemudian punya tekstur yang berbeda, bau yang berbeda, bunyi yang berbeda. Ketika barang-barang itu digunakan anak dalam pembelajarannya, maka anak mendapatkan stimulasi sensorial yang bagus. Input sensorial itu akan membuat koneksi sel syaraf di otak anak ya, apabila dihadirkan komunikasi atau interaksi orang dewasa yang positif, tidak ada lingkungan yang stres, tidak ada ancaman, suasana yang menyenangkan, saya pikir itu akan membuat anak bisa engage dalam pembelajarannya. Loose parts itu imajinatif. Teman-teman tadi lihat dari buah pinus bisa jadi es krim ya Bu Lina ya, tadi ada yang bilang pohon Natal, ada yang bilang kue, ya apapun bisa jadi dari barang-barang ini. Dan stimulatif, mempesona, magic,
kita tidak memperkirakan bahwa anak membuat sesuatu dari barang-barang itu. Tapi anak itu punya ide yang luar biasa. Ketika kurungan itu kita buka, nggak ada kerangkengan lagi, kita buat loose itu longgar, lepas ya, tanpa belenggu, anak bisa menyambungkan, menggabungkan, mengkombinasikan, merakit, menumpuk, mendesain menjadi apapun dari material. Nah, tadi saya bilang bahwa sebetulnya Luspat itu bukan sekedar material. Kalau kita bilang bahwa Luspat itu sebuah filosofi, sebuah paradigma, sebuah mindset, karena sebetulnya akan menjadi Luspat ketika barang-barang itu dikumpulkan, digabungkan menjadi sesuatu yang dinamai anak. Misalnya dia bilang, itu jembatan Suramadu misalnya, ya, jembatan yang di Madura. Itu karena anak meng-create dari material-material yang ada dan dia menamai itu kan juga proses yang cukup panjang. Nah, ini membuat anak punya ide-ide yang mempesona. Mungkin barang yang sama, anak tidak membuat jembatan, tapi dia membuat rumah, dia membuat masjid, dia membuat gedung bertingkat, dan sebagainya. Sehingga ketika material ini hanya dibiarkan saja, sebetulnya ini bukan Luspat. Kalau kita sekedar ngambil batu, kita taruh di angka-angka, honestly itu bukan Luspat, karena dia ya fungsinya hanya sebagai media belajar, sebagai APE. Kalau APE itu kan didesain untuk mencapai tujuan edukatif, makanya alat permainan edukatif. Kalau Luspat itu nggak didesain, tapi anak sendiri yang mendesain, bukan pabrik APE-nya atau guru yang buat APE. Nah, jadi itu sangat bebas tergantung dari inisiasi anak. Jadi memang Luspat itu tidak bergantung pada arahan guru. Ya tadi bebas, merdeka belajar, tidak ada aturan yang mengikat, tidak ada ekspektasi. Saya bilang tadi kurikulum yang lebih fleksibel, yang tidak linier, yang tidak terstruktur, kurikulum yang custom, personal, sesuai dengan kekuatan anak, ide, minat, kebutuhan anak. Dan tidak ada target hasil, tidak ada patokan benar atau salah. Semua kita hargai, karena bermain dengan Luspat bukan soal mainannya, bukan soal materialnya, tetapi soal mind, pemikiran anak, ide-ide anak yang bisa kita lihat apa yang anak bisa, apa yang anak tahu, dan apa yang anak pahami. Oke. Saya akan memutarkan video ya Bu Lina. Semoga video ini bisa terdengar. Tadi sudah saya buka sedikit. Apakah Bu Lina bisa mendengarkan suaranya? Oke, kita coba ya. Coba ya. Oke, sebentar. Oke. Bu Yuli ini tidak ada suaranya, tapi mungkin bisa dijelaskan nanti oleh Bu Yuli ya. Bu Yuli suaranya di unmute dulu Bu Yuli. Suara Bu Yuli belum keluar. Mohon maaf Bu Yuli, di unmute dulu suara Bu Yuli. Oke, sudah ada suara Bu Yuli. Musiknya terdengar nggak Bu? Enggak ada. Nggak apa-apa, dijelaskan saja oleh Bu Yuli. Oke, baik. Saya jelaskan ya. Saya besarkan dulu. Oke, ini anak-anak menggunakan Luspat. Wah, menarik ya, sekali. Yang ada di lingkungan. Dia bermain di outdoor. Berangkat dari cerita Hansel and Gretel. Cerita yang dipilih oleh anak-anak, lalu mereka berinisiasi untuk membuat rumah. Nah, ini dibuat anak dalam waktu yang berkelanjutan, tidak hanya dalam 1, 2, atau 3 pertemuan, yang terus diperpanjang oleh anak-anak. Lihat ide mereka. Guru mengobservasi,
melihat diskusi anak, melihat apa yang anak bisa, apa yang anak tahu tentang konsep rumah. Mereka bilang bahwa untuk membuat rumah perlu fondasi, perlu tiang-tiang, perlu atap, perlu dinding, dan kita lihat mereka bekerja. Bu Yuli, mohon suaranya di unmute lagi, Bu Yuli. Suara Bu Yuli menghilang. Oke. Oke, sekarang sudah bisa ya. Nah, teman-teman, kita bisa lihat tadi seperti itulah anak-anak bermain dengan Luspats. Kira-kira Bu Lina dapat gambaran nggak dari video tadi walaupun nggak sampai tuntas? Iya, dapat gambaran ya. Ini sebuah aktivitas yang melibatkan berbagai keterampilan di situ ya. Anak harus diskusi dengan sesama temannya, merancang apa yang akan dirancang, tugas anak masing-masing apa di situ. Kemudian ada kesepakatan, banyak hal yang terjadi di sini ya. Keamanan, anak harus kuat ya, bawa papan dan sebagainya. Banyak hal yang terlibat di sini yang saya lihat ya. Banyak hal yang terlibat. Oke, betul Bu Lina. Nah, sebetulnya memang Luspats itu bisa dimainkan di dalam ruangan, bisa di luar ruangan. Memang nanti diskusinya akan menarik nih Bu, ruangan PAUD saya kecil, 3x3, gimana nih? Nah, itu nanti ada trik-trik yang nanti kita akan bahas dalam diskusi tanya jawab ya Bu Lina ya. Oke, tapi mungkin pesan terakhir saya, karena jamnya sudah habis, dalam memberikan stimulasi bermain lewat Luspats, kita perlu yang pertama adalah membangun konteks belajar anak. Ya, tadi konteks bisa dibangun lewat cerita anak, lewat lagu, lewat kunjungan lapangan, lewat dongeng, lewat video dari YouTube, atau juga lewat buku cerita. Kemudian dari konteks yang dibangun itu, guru memberikan inspirasi. Sediakan Luspat-Luspat yang mendukung agar anak bisa menghadirkan konteks itu dalam pengalaman mainnya. Kemudian apa yang dilakukan guru ketika anak bermain tadi, diinisiasi oleh ide anak, guru observasi saja, lakukan dokumentasi, catat, potret, tangkap apa yang anak ketahui tentang apa yang dia pelajari. Dan selanjutnya lakukan stimulasi komunikasi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga anak idenya semakin keluar, apa yang dia ketahui menjadi makin luas karena ada dukungan dari guru lewat komunikasi terbuka. Kira-kira seperti itu Bu Lina. Mungkin yang sebentar ini bisa mendapatkan gambaran tentang merdeka bermain dengan Luspats. Bagaimana ini penerapan di PAUD katanya ya, ini untuk Luspats ini ya, terutama di daerah terpencil, memungkinkan tidak ini? Baik dari persiapannya dan sebagainya. Kemudian bagaimana bisa melihat sisi-sisi kesiapan otak anak ya nantinya. Mungkin bisa digunakan Luspats ini untuk hal itu juga. Silakan Bu Yuli. Iya. Oke, terima kasih. Ini saya lihat tadi pertanyaannya bagaimana memanfaatkan Luspats ya dengan kondisi yang ada. Saya tadi sepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Ane, perlunya proses ya, pekerjaan-pekerjaan yang simple sampai nantinya anak bisa menyelesaikan hal-hal yang kompleks, termasuk bagaimana emosi itu faktor dasar yang paling penting dan itu memang benar kalau nggak terbentuk jangan ngajarin yang lain-lain. Nah, kalau untuk Luspats itu sebetulnya juga gampang sekali sih. Kita harus lihat dulu ini anak ini usia berapa, ada kriterianya ya. Jadi kalau memang usianya masih kecil, katakanlah 3 tahun, kasih Luspats yang kuantitinya nggak terlalu banyak ya. Nggak, tadi Bu Ana bilang semua dikeluarin, enggak. Secukupnya, nggak harus semua jenis, ambil aja yang simple, taruh beberapa saja, observe. Nah tadi kita bisa lihat kemampuan anak di mana. Kayak tadi misalnya anak megang katakanlah memegang ranting ya, dia megangnya masih kayak gini, jangan harap dia bisa pegang pensil, nggak akan bisa. Nah dia harus siap. Nah caranya gimana? Dengan dia sering pegang mainan, lalu dia memungut-mungut, lama-lama nih bergerak dari palmar grasping menuju ke pencil grasping. Nah dengan sering stimulasi, nah ketika kita lihat oke, dia sudah siap ke titik itu, barulah tadi ada program-program yang memang direncanakan. Jadi
material luspat itu kita taruh aja. Tentunya kita observasi dulu. Kalau untuk pemula, kasih aja material yang agak bebas tapi aman, yang memungkinkan dia berimajinasi, mengembangkan idenya. Kita nggak berpikir, oke nak buat jembatan. Nggak bisa kalau dia belum waktunya buat jembatan, dikasih material papan-papan ya nggak akan dibuat jembatan. Dikasih kayak gini, lempar apa. Dari situ kita akan tahu, oh dia sampai di situ belum siap, masih regulasi dirinya tuh belum terbentuk, masih chaos. Ibaratnya kalau membangun itu masih lantai 2-nya itu masih berantakan, kayaknya lantai 1-nya oke. Kalau kita lihat executive function untuk self regulation, atensi, planning, itu kan membangunnya jangka panjang, sehingga harus dimulai sejak early childhood. Betul Bu Ana, panjang prosesnya. Sekarang harus dibangun di situ karena itu basic. Nah, ya kita kasih material dan kita observe, oke, dia sudah mulai sampai di sini. Berarti besok kita kenalkan pasir. Bahasanya apa? Setuju. Jadi observasi itu menjadi senjata yang paling penting. Kemudian kita lihat dia siap di mana. Mulai kita kasih jembatan-jembatan supaya dia step by step melangkah. Tapi senjata yang paling utama menurut saya, kita sensitif terhadap kemampuan anak, observe supaya dia bisa kita tarik sedikit-sedikit untuk maju, dan kita akan lihat kematangannya di mana. Simple sih gitu sih. Jadi ketika kita kasih luspat, dia dilempar atau dia mulai tiba-tiba dia, mungkin dia nggak bangun jembatan, idenya dia kemarin habis diajak ke taman, dia lihat bunga, tiba-tiba dia taruh 2 benda, ini pohon kelapa, yang ini pohon pisang. Oke, dia baru tahunya di situ. Nah, baru nanti guru melakukan langkah-langkah. Oke, apa yang kamu ketahui tentang pohon pisang? Diem aja. Oh ya, dia belum sampai ke situ, turunlah kita. Jadi memang seperti tadi, perencanaan kita harus berangkat dari observasi dulu kemampuan anak sampai di mana, sehingga kadang bisa individu, bisa kelompok kecil, ya lebih apa ya, lebih bisa dinegosiasi dengan kemampuan anak. Kira-kira dari saya seperti itu. Baik, Pak Edi Basuki dan yang lainnya yang bertanya mengenai hal ini, mudah-mudahan puas ya dengan jawaban dari Ibu Yuli ya. Nah, ada yang mau ditambahkan nih Bu Lina. Oke, silakan Bu Ana. Gini Bu, tadi pertanyaannya menarik. Bagaimana di masa pandemi ini bisa memanfaatkan Luspart? Bagi teman-teman guru, ini memang menjadi challenge yang luar biasa, tantangan yang luar biasa, karena yang akan melakukan orang tua, ya. Nah, ada beberapa pilihan, rekan-rekan. Pilihan pertama yang saya lihat banyak dilakukan oleh guru-guru dan sekolah-sekolah adalah menyiapkan bahan dan kemudian mengirimkan ke rumah-rumah, sehingga pada waktu guru memandu online, bagi terutama orang tuanya, itu nggak usah memandu dengan berbagai variasi. Karena orang tua itu punya pemahaman yang juga beda-beda. Nanti jadi lama ngejelasin sama orang tuanya. Ya. Kedua, jika berada pada komunitas dengan orang tua yang punya, katakanlah seperti POMG yang aktif, ya, Persatuan Orang Tua Murid Gurunya tuh aktif banget. Sehingga orang tua ini WA grupnya juga aktif dan mereka cukup kreatif, maka bisa ke orang tua diberi bahasa Inggrisnya clue, diberi ide, ya. Kita ibu-ibu, bapak, orang tua akan merangsang anak dalam minggu ini untuk satu, ide, bla bla bla, idenya kita kasih dulu wacananya. Kedua, kita mau sama-sama memberi kesempatan anak-anak untuk berinteraksi dengan bahan-bahan yang kering-kering. Dah, stop tuh. Sampai di kering-kering. Ukurannya yang kira-kira semuanya bisa dipegang dan diangkat oleh anak-anak. Lalu mereka membuat satu, hari pertama segala sesuatu kreasi di meja. Hari kedua, semua kreasi yang bisa dilakukannya di lantai. Hari ketiga, yang sama mama papa, kakak adik bisa rombongan bikin di teras atau kamar tamu gitu. Ya. Sehingga Luspartnya itu tetap berjalan, tapi interaksi dengan orang tua tidak memberi beban. Dan buat teman-teman semua, guru-guru,
fase Juni menuju ke Juli sekarang 2021, Anda memang akan dapat challenge yang lebih besar. Karena WFH sudah mulai berkurang. Kalau 1 tahun pertama, boleh dibilang orang tua itu masih cukup banyak yang betul-betul di rumah. Ya, terutama yang level manajer ke atas. Level bukan manajer ke atas, itu ya bergantian masuk kantornya. Jadi masih bisa lah menemani anak berinteraksi dengan Luspart. Karena butuh lem, butuh batu, butuh mungutin ini itu, kan begitu ya. Padahal rumah mereka barangkali langsung depan pintunya dia udah langsung jalanan, gang, motor seliweran. Kan kita nggak bisa dong ngelepas anak. Challenge seperti itu memang menjadi perhatian kita untuk memanfaatkan Luspart di masa pandemi pada pembelajaran di rumah bagi anak-anak. Atau Anda bisa memilih untuk melakukan Luspartnya nanti pada waktu mereka tatap muka yang giliran kan. Kemarin saya menemani Pak Nasruddin dan juga Pak Arya dari Dirjen PAUD, itu ternyata melihat persiapan beberapa daerah, mereka punya metode yang beda-beda. Ada yang digilir, rombelnya digilir, macam-macam ya. Jadi teman-teman, saya tahu Anda tantangannya luar biasa, tapi karena dinamika Luspart itu tinggi, untuk menstimulus targetnya kita mesti jelas, maka susunlah dulu strategi yang komunikasi dengan orang tuanya itu bisa dicapai. Terutama itu, ya. Kalau dinamika dengan orang tuanya memang agak berat, kita kurangi variannya. Semoga membantu. Baik, terima kasih Bu Ane. Kalau begitu guru itu harus membantu orang tua ya Bu Yuli ya. Bagaimana orang tua agar bisa mengobservasi, melakukan refleksi ya, kemudian menyiapkan anak ya, emosi anak dan sebagainya. Apa yang akan dilakukan oleh guru kepada orang tua untuk menyiapkan itu? Iya, guru ini kan bermitra dengan orang tua ya Bu ya. Jadi memang relationship-nya itu orang tua, anak, guru, ketiganya itu harus saling berinteraksi secara intensif. Dan betul kata Bu Ane bahwa sekarang rata-rata WFH ini sudah pada dicabut ya kan, sudah orang tua merasa kesulitan ketika harus mendampingi anak, sehingga tidak semua anak bisa on screen dengan guru. Kalau yang kemarin orang tua masih WFH, bisa orang tua dengan anak, kemudian gurunya support dari screen. Nah, oke, gunakan apa aja yang ada di rumah. Sebetulnya kan material, anak bisa belajar di kamar tidur, di ruang tamu, di kebun belakang, di dapur, material apapun itu bisa digunakan. Karena kan sebetulnya bukan bendanya ya. Benda itu kan hanya kendaraan atau tool aja untuk mengeluarkan berbagai potensi anak. Nah, sarankan, nah ini pentingnya bahwa guru bisa menjadi mentor atau guru bisa menjadi konsultan bagi keluarga itu. Oke, orang tua mungkin bisa jadi lebih ahli. Tapi mungkin untuk pendidikan kan, untuk early childhood kan guru lebih benar-benar tahu ya. Bukan berarti menggurui, tetapi menyampaikan informasi dan meminta juga orang tua untuk mengobservasi. Paling tidak mengirimkan foto atau video. Selanjutnya orang tua bisa menyampaikan apa yang dia tangkap, caption-caption sederhana aja. Kemudian guru untuk menganalisa. Bahkan kalau ada orang tua yang memang masih WFH, punya concern lebih untuk anaknya, bisa dipancing, menurut ibu atau bunda, kira-kira apa sih yang ditangkap dari Ananda ketika bermain tadi. Nah, dari situ kan orang tua, iya aku lihat anak ini sudah mulai berani mengemukakan pendapat. Kemudian gerakannya sudah mulai bagus, jalannya sudah tidak, mungkin kalau anak itu usia 15 bulan, sudah jalannya sudah tidak berjinjit misalnya. Ada banyak hal, oke baik mam, itu berarti ini. Nah, memang guru nih harus punya ilmu supaya bisa membaca kemampuan anak itu di mana dan selanjutnya membantu untuk next step-nya dia apa. Nah, ini yang memang perlu ikut pelatihan ya Bu Ane ya. Itu kelasnya Bu Ane diikutin supaya anak habis ini supaya apa nih, balance, bagaimana body awareness-nya itu semakin muncul, gimana sistem vestibularnya itu bisa terlatih dengan baik,
Itu kan kalau guru awam kan hanya ngertinya ya berjalan, meniti, melompat. Sebenarnya kan ada ilmu di balik itu. Nah, itulah gunanya kita terus mengembangkan diri untuk belajar. Nah, sampaikan kepada orang tua, tahu nggak Bunda, ternyata ketika dia bisa berjalan dengan gini-gini, itu begini loh. Oh gitu ya, iya mana. Terus gurunya belajar, dapat ilmu, disalurkan ke orang tua. Orang tuanya observasi, diajak untuk memaknai, kalau sebisanya kirim ke guru, tiktokan terus saja antara anak, kadang anak juga bisa, apa yang sudah kamu bisa nak tadi? Lompatnya setinggi apa nak? Bisa nggak kalau kita sekarang lompatnya lebih tinggi sedikit misalnya, ya ini contoh aja. Tapi ya hubungan ketiganya itu cukup harmonis menurut saya. Itu menjadi keharusan. Dan tantangan juga, Bu Lina. Ya, keharusan ya, dan tantangan. Tantangan banget ya, karena orang tua dan guru di sini harus memiliki keterampilan berpikir kreatif ya, berpikir imajinatif dan sebagainya. Tantangannya besar sekali ya. Sebelum kita berakhir nih acara ini, tolong kasih closing statement untuk sahabat luar biasa, untuk classmate dan insan edukasi. Silakan Bu Yuli dulu. Oke, baik. Ya, karena kita ngomong tentang loose part. Loose part adalah material yang memberikan kelonggaran untuk mengungkapkan ide anak, menunjukkan siapa anak, apa yang anak tahu, apa yang anak bisa, dan sebagainya. Tidak ada sebuah patokan yang jelas, tapi memberikan kelonggaran. Maka kita sebagai guru perlu sensitif dalam mengobservasi anak. Gunakan hati kita, kehadiran kita fully present ketika bersama anak, dengan keterbatasan kita sebagai guru ataupun orang tua di masa sekarang. Tapi paling tidak ketika kita berhadapan dengan anak, cobalah attend, ya. Di situ kita menghargai anak, kita lebih mengenal anak, karena kita perlu membangun anak bonding yang baik, ya. Karena rasa emosi yang positif itu membuat anak itu self awareness-nya akan muncul, kemudian tadi self esteem, ya, kemudian ya percaya dirinya, nanti termasuk tadi regulasi diri, sehingga kalau anak di situ itu selesai, yang lain-lain itu nanti gampang. Karena faktor emosi itu yang harus dibentuk. Jadi perlu guru yang bisa menjadi model, yang bisa menjadi panutan, menghadirkan rasa nyaman. Itu yang paling bisa kita lakukan agar anak connected dan bisa bangun relation. Gitu, Bu Lina. Baik, Bu Yuli, terima kasih.